Kembali ketemu di Novri Susan Channel, belajar ilmu sosiologi. Update-nya jarang ya, maaf. Jadi kali ini aku pengen share tentang pengertian dasar dari teori konstruksi sosial. Pengertian dasar teoritik ini menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana teori konstruksi sosial ini bekerja, atau bagaimana teori konstruksi sosial ini sebenarnya bisa kita pahami. Jadi teori konstruksi sosial ditulis oleh Peter L. Berger dan Thomas Lackman. Walaupun seringkali kita menyebutnya hanya satu orang ya, Peter L. Berger atau Bergerian gitu. Nah, teori ini merupakan teori yang cukup awal atau paling awal dari kalangan ilmuwan sosial yang berusaha menengahi atau keluar dari perdebatan keras antara tradisi positivisme dan humanisme. Jadi teori ini banyak berpengaruh besar ke teori-teori selanjutnya, terutama dalam mazhab eklektik yang bercirikan pada upaya untuk keluar dari kebuntuan. Jadi perdebatan antara positivisme yang di dalamnya ada Emile Durkheim, Auguste Comte, Emile Durkheim, kemudian pada masa kontemporer ada fungsionalisme struktural Talcott Parsons gitu ya, dan termasuk teori-teori strukturalisme yang berdebat keras dengan tradisi humanisme dari masa Max Weber, George Simmel sampai kemudian ke teori-teori interaksionisme simbolik, etnometodologi, fenomenologi. Nah, konstruksi sosial merupakan teori yang cukup awal untuk menjawab perdebatan dari kedua mazhab besar itu. Teori konstruksi sosial pada dasarnya memiliki dua fokus analisis. Yang pertama adalah pengetahuan, knowledge, dan realitas sosial. Penjelasan Peter L. Berger di awal bukunya tentang konstruksi sosial menjelaskan bahwa pengetahuan dan realitas itu merupakan unsur fundamental dalam berbagai tindakan sehari-hari individu. Maka konstruksi sosial juga mengamati bahwa realitas dan pengetahuan itu selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengetahuan dan realitas sosial menurut pendekatan ini. Pertama, tentang pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh Berger dan Lackman untuk menolak atau mungkin menawarkan cara melihat bagaimana tindakan dan sistem itu tumbuh di dalam masyarakat secara berbeda dari pendekatan Karl Marx gitu ya, Marxian, yang menganggap bahwa materialisme itu merupakan basic dari seluruh kehidupan. Nah, Peter L. Berger masuk pada atau berargumentasi bahwa pengetahuan itu merupakan basic ya, atau dasar bagaimana berbagai tindakan dan struktur sosial di dalam masyarakat itu diciptakan dan terus berkembang. Pengetahuan dalam perspektif konstruksi sosial banyak merujuk fenomenologi. Kalian bisa menengok sesi diskusi tentang fenomenologi ya sebelum tema ini di video sebelumnya. Ya, jadi banyak mengambil dari pemikiran-pemikiran fenomenologi. Jadi pengetahuan merupakan stream of experiences ya, atau aliran pengalaman. Jadi setiap individu itu mengalami berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, everyday life gitu ya. Jadi kehidupan sehari-hari itu yang menciptakan berbagai pengalaman. Kita jalan kaki ke sandung batu, kita jalan kaki melewati pohon yang besar dan mengerikan misalnya gitu ya. Atau kita ya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diciptakan atau tercipta dalam kehidupan sehari-hari individu. Nah, pengalaman-pengalaman itu terus terkumpul
kemudian menjadi pengetahuan. Singkatnya seperti itu. Pengetahuan yang mapan, yang kemudian pengetahuan itu akan digunakan oleh individu-individu untuk menjadi referensi melakukan berbagai tindakan-tindakan sehari-hari. Singkatnya seperti itu dulu ya. Jadi pengetahuan dari stream of experience yang terus diproses dalam fase historis dari waktu ke waktu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dipilih pengalaman-pengalaman itu, dari semua pengalaman itu diteorisasikan, diilmiahkan gitu ya, disarikan oleh individu-individu sehingga menjadi stock of knowledge atau cadangan pengetahuan. Nah, cadangan pengetahuan ini bisa kita sebut sebagai teori, pengetahuan yang ilmiah bagi individu itu. Sehingga pengetahuan itu mengakar dalam individu, akan berkembang nantinya menjadi identitas, menjadi ideologi dan lain sebagainya. Oke, jadi pengertian dasar dari pengetahuan seperti itu. Mempelajari individu dan masyarakat itu harus mempelajari bagaimana pengalaman-pengalaman itu diciptakan dan tercipta dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana diteorisasikan atau diilmiahkan atau dijadikan sebagai kumpulan pengalaman yang bisa dimanfaatkan untuk banyak aktivitas ya. Nah, kemudian realitas sosial. Dalam pendekatan konstruksi sosial, realitas ini atau kenyataan itu harus dipahami sebagai konsep yang matang. Jadi kalau kalian ingin mempelajari konstruksi sosial ya benar-benar harus paham apa definisi realitas sosial. Jadi realitas sosial adalah seluruh kejadian yang diciptakan atau dialami oleh individu yang tidak bisa diingkari oleh imajinasi, oleh fantasi, atau ditolak oleh angan-angan, ditolak oleh keinginan-keinginan tertentu. Realitas itu merupakan kejadian-kejadian yang tidak bisa disangkal. Yang dimaksud dengan kejadian atau secara konsep yang kita sebut sebagai fenomena sosial. Ya, kejadian-kejadian itu merupakan berbagai bentuk tindakan yang menciptakan konsekuensi-konsekuensi baik terhadap individu-individu yang ada di sekitarnya maupun terhadap lingkungan fisik. Ya, jadi realitas sosial berkaitan dengan seluruh tindakan-tindakan yang tercipta dan berdampak atau memiliki konsekuensi terhadap individu-individu lain, terhadap subjek sendiri maupun terhadap lingkungan fisik. Misalnya tindakan mencuri, tindakan melamar, tindakan memilih pemimpin politik. Nah, itu merupakan fenomena. Oke. Jadi kita sudah punya dua syarat untuk masuk dalam pemahaman konstruksi sosial, yaitu pengetahuan sebagai stream of experiences yang telah diilmiahkan atau diproses, diabstraksi sehingga menjadi stock of knowledge, dan realitas sosial, yaitu seluruh kejadian sosial atau fenomena-fenomena atau berbagai tindakan-tindakan individu yang memiliki konsekuensi terhadap individu itu sendiri maupun individu-individu yang lain dan lingkungan. Itu prinsip dasar dalam atau syarat awal untuk memahami konstruksi sosial. Kita lanjut. Kita sudah punya syarat awal untuk menganalisis konstruksi sosial, yaitu pengetahuan dan realitas. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan pengetahuan dan realitas? Pengetahuan dan realitas merupakan dua unsur yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dari semua individu di dalam masyarakat. Hubungan keduanya itu bersifat timbal balik, atau dalam bahasanya Berger adalah dialektis, ya, bersifat dialektis. Nanti saya jelaskan tentang hal ini. Pengetahuan itu merupakan sumber referensi yang akan menjustifikasi realitas yang diciptakan, realitas yang dikonstruksikan. Jadi pengetahuan individu itu kemudian akan menjustifikasi melalui bahasa nantinya, melalui komunikasi, melalui penjelasan tentang
realitas yang diciptakan. Misal aku suka makan bebek goreng. Ketika aku makan bebek goreng, akan ada yang bertanya, kenapa sih kamu kok suka bebek goreng? Kemudian aku menjelaskan bahwa bebek goreng itu rasanya gurih, enak, dan khas. Nah, itu merupakan justifikasi terhadap realitas tentang bebek goreng yang aku makan. Bahwa bebek goreng itu enak ya. Jadi tindakan kita memakan bebek goreng itu kemudian kita justifikasi dengan pengetahuan. Nah, itu pada level individual. Pada level-level yang lebih formal, di mana pengetahuan itu merupakan representasi dari satu struktur atau sistem sosial, itu disebut dengan legitimasi. Misal kiai melarang adanya tindakan judi di desa gitu ya. Nah, kemudian kiai memberikan penjelasan, dan penjelasan itu berbasis pada pengetahuan yang sudah dipahami secara bersama-sama dalam kolektif desa itu, diakui secara bersama-sama. Nah, itu kemudian bahasanya adalah legitimasi. Ini perbedaan antara justifikasi dan legitimasi. Kalau justifikasi artinya menjelaskan, membenarkan pada level individual. Sedangkan legitimasi, di sana ada pengakuan kolektif terhadap kebenaran pengetahuan. Nanti ada penjelasan secara khusus tentang hal ini. Nah, pengetahuan ini merupakan referensi bagi individu-individu untuk mengkonstruksi realitas. Pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya pengetahuan dari setiap individu ini secara detail bisa tercipta, bisa muncul atau tertanam gitu ya di dalam individu sebagai subjek, ya, sebagai subjek individu itu sendiri maupun sebagai subjek di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Berger dan Luckman melihat bahwa setiap individu itu terikat oleh fase historis dan konteks sosial. Artinya individu melalui proses-proses historis, yaitu hidup dari masa lahir, besar, artinya itu kan proses historis ya, proses sejarah. Dan dia juga hidup di dalam satu masyarakat yang di situ sudah ada sistem dengan pengetahuan yang diakui secara objektif di dalam masyarakat itu. Nah, ini yang kita lihat bagaimana Berger dan Luckman mencoba menjembatani, mencoba menengahi antara pendekatan humanisme dan positivisme. Individu hidup di dalam satu proses historis dan juga konteks sosial ini kemudian mengarahkan pada pengertian bahwa pengetahuan yang tertanam dari individu itu juga tidak lepas dari konteks sosial yang memiliki sistem, yang sudah memiliki pengetahuan yang diakui secara kolektif di dalam masyarakat. Proses bagaimana pengetahuan dan realitas ini terbangun, tercipta, dikonstruksikan, Berger menyebutkan bahwa karena setiap individu memiliki fase historis dan konteks sosial yang berbeda, maka nantinya realitas atau berbagai tindakan-tindakan dengan pengetahuan yang mendasarinya itu bersifat plural. Ya, artinya berbeda-beda. Pengetahuan dalam masyarakat Madura dan masyarakat Jogja berbeda. Dan itu bersifat relatif. Artinya apa yang enak bagi orang Madura belum tentu enak bagi orang Jogja. Apa yang enak bagi orang Jogja belum tentu enak bagi orang Padang. Gudeg manis bagi orang Jogja enak, bagi orang Padang itu kurang enak misalnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan relatif. Kemudian bersifat dinamis. Artinya ketika ada kemungkinan individu dengan perbedaan konteks sosial dan proses historis masing-masing yang berbeda, akan tercipta satu proses yang benturan-benturan, penyesuaian-penyesuaian di antara para individu itu. Untuk itu realitas itu bersifat plural, relatif, dan dinamis. Individu dengan pengetahuan yang dimilikinya itu memiliki atau mengkonstruksi realitas. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai realitas subjektif. Kemudian konteks di mana sistem di dalamnya terdapat berbagai peranan kelembagaan itu juga memiliki pengetahuan yang sudah diakui dalam masyarakat itu, sehingga akan mendorong atau menciptakan yang disebut dengan realitas objektif. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari individu itu
memiliki yang disebut dengan dual reality atau realitas ganda. Individu dan konteks sosialnya, individu dengan masyarakat atau sistem yang ada di dalamnya itu berada di dalam proses dialektika. Nah, dialektika ini oleh Berger, unsur utamanya tadi di awal sudah disebutkan adalah pengetahuan, baik pengetahuan individu maupun pengetahuan di dalam masyarakat atau pengetahuan di dalam sistem yang sudah terbentuk itu, sudah terbangun, ya. Peter L. Berger dan Thomas Lackman menyebutkan bahwa proses dialektika ini terjadi secara simultan, dan untuk memahami proses dialektika simultan ini, Berger memilah ya bagaimana kesimultanan itu tercipta atau berproses. Ada 3 ya unsurnya, yaitu yang pertama adalah internalisasi, kedua adalah objektivasi, dan yang ketiga adalah eksternalisasi. Perlu aku garis bawahi, walaupun Berger menyebutkan unsur-unsur dialektika ini ada 3, internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi, itu bukan merupakan proses yang terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, atau bukan dalam pengertian bertahap. Internalisasi dulu, kemudian objektivasi, kemudian ke eksternalisasi. Tidak. Simultan artinya bersamaan. Ketika seorang individu mengalami proses internalisasi, pada saat itu juga terjadi proses objektivasi dan eksternalisasi. Jadi unsur dari terbentuknya pengetahuan itu merupakan unsur yang berlangsung secara simultan, yaitu internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Oke, jadi internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi itu merupakan unsur-unsur dalam dialektika simultan yang berlangsung secara bersamaan untuk menciptakan atau mengkonstruksi pengetahuan dan realitas. Kita mulai dari pengertian internalisasi. Internalisasi merupakan proses individu-individu itu mengalami sosialisasi, ya, sosialisasi atau transmisi, ya, proses pemberian pengetahuan dari subjek-subjek yang lain atau individu-individu yang lain yang memiliki peranan penting, yang kemudian oleh Berger disebut significant others atau yang lain dan penting bagi kehidupan kita. Misal keluarga, dalam keluarga kita lahir ya, tumbuh sebagai anak, di situ ada ibu dan bapak. Disitulah kemudian significant others itu melakukan proses sosialisasi terhadap anak-anak, melakukan proses transmisi pengetahuan tentang apa itu yang disebut dengan baik, buruk, benar, dan salah. Proses transmisi itu tentu saja melalui proses yang tadi disebut pengalaman. Jadi ketika satu individu, anak misalnya, menerima barang dari orang lain, dia menerima dengan tangan kiri. Kemudian ibu yang melihat itu langsung memberi peringatan, kalau menerima hadiah atau benda atau makanan dari orang lain, ucapkan terima kasih, ucapkan matur nuwun, misalnya gitu. Itu akan bagi individu itu, bagi anak itu kan jadi pengalaman. Oh, kalau aku menerima dengan tangan kiri itu salah. Atau ketika kita makan, gitu ya, dengan tangan kiri kita diingatkan, itu merupakan pengalaman. Nah, yang mengingatkan itu yang disebut dengan significant others, ya, peranan penting yang di luar kita, di luar individu, sehingga individu itu menerima pengetahuan-pengetahuan melalui mekanisme pengalaman kehidupan sehari-hari. Pada saat sosialisasi itu dilakukan oleh significant others, individu yang menerima sosialisasi pada saat bersamaan dalam waktu yang sangat cepat itu melakukan proses objektivasi. Objektivasi itu artinya proses bagaimana pengetahuan itu dianggap sebagai benar, dianggap sebagai yang tidak bisa ditolak misalnya. Nah, disinilah kemudian proses
awal internalisasi, sosialisasi tadi ya, sosialisasi tentang berbagai bentuk tindakan yang benar, yang tidak benar, yang enak atau tidak enak, itu kemudian diobjektivasi, diambil alih. Ketika individu itu menerima, ya, ketika individu itu menerima pengetahuan yang disosialisasikan, maka pengetahuan itu menjadi objektif, jadi benar. Nah, disinilah kemudian terbentuk dari realitas subjektif yang tadinya menerima tangan kiri menjadi realitas yang terobjektifkan, menjadi realitas objektif. Ketika dia menerima benda, menerima hadiah, menerima makanan dari individu-individu yang lain, maka bentuk tindakan yang dia ciptakan itu yang disebut dengan eksternalisasi. Bagaimana mengeksternalkan yang menjadi pengetahuan yang sudah ia terima tadi untuk muncul sebagai tindakan dengan cara menerima hadiah benda dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan, ucapkan terima kasih ketika menerima hadiah. Nah, itu ilustrasi kecil ya bagaimana proses dialektika simultan itu terjadi. Jadi pengertian dialektika simultan sekali lagi bukan merupakan proses yang berjalan secara bertahap dalam pengertian terpisah-pisah, namun itu terjadi secara simultan. Kalau secara teori dipisahkan internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi, itu sebenarnya hanya untuk mempermudah ya, semacam slow motion kan proses kejadian. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi, bagaimana pengetahuan dari pengetahuan bagaimana pengetahuan dan realitas itu dikonstruksikan itu melalui proses dialektika simultan itu tadi, internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Ketika misalnya individu itu nanti sudah besar, ketika bertemu dengan individu yang di luar konteks dia, misalnya orang Jogja bertemu dengan orang Batak, maka di situ ada dua realitas objektif yang bertemu, ya kan? Realitas subjektif sebagai orang Jogja dan realitas objektif dengan sebagai orang Batak. Nah, ketika mereka bertemu, realitas objektif dari masing-masing individu tadi berubah menjadi realitas subjektif. Artinya, bagi orang Batak, realitas orang Jogja ini bersifat subjektif. Begitupun sebaliknya. Misal, kalau orang Jogja menyapa teman keakraban itu misalnya dengan bahasa yang direndahkan, dilemahkan gitu ya, dilembutkan. Sedangkan orang Batak sebaliknya, kalau menyapa akrab berarti malah dengan nada yang terbuka dan cukup kencang atau jelas gitu ya. Nah, disinilah yang disebut nanti menjadi plural ya, dinamis, plural, dinamis, dan relatif itu. Oke, kembali lagi ke proses dialektika simultan. Sebagai proses bagaimana realitas, ya, pengetahuan dan realitas itu dikonstruksikan, itu membutuhkan instrumen, membutuhkan alat agar bagaimana pengetahuan itu bisa disosialisasikan. Berger menyebutnya sebagai bahasa. Nah, bahasa itu merupakan alat yang digunakan oleh individu dan masyarakat untuk mentransmisikan pengetahuan, mengobjektivasi, kemudian mengeksternalisasi. Bahasa merupakan representasi dari pengetahuan itu sendiri. Jadi ketika pengetahuan yang ada di dalam masyarakat, di dalam individu itu sudah terbentuk, maka membutuhkan wujudnya, membutuhkan simbolnya agar bisa dipahami, agar bisa dimengerti, dan agar bisa digunakan untuk bersosialisasi, untuk berdialektika gitu ya. Nah, bahasa ini menjadi sangat penting di dalam proses dialektika untuk memahami proses konstruksi sosial. Untuk itu, nantinya ketika kalian melakukan penelitian dengan menggunakan metode konstruksi sosial, maka data yang dikumpulkan itu adalah bahasa. Nah, bahasa dalam pembahasan konstruksi sosial ini juga banyak meminjam atau mendapatkan bahan-bahannya gitu ya dari pendekatan-pendekatan fenomenologis. Jadi bahasa merupakan representasi, merupakan pengetahuan itu sendiri yang disimbolkan, ya, disimbolkan
Unsur-unsur simbol sudah secara sosiologis ada 4 ya kan, unsur-unsurnya ada kata-kata, ada intonasi tinggi rendah, kemudian ada gerak fisik, gerak tubuh, kemudian ada citra atau image, baju, warna pakaian, warna sepatu, warna kulit, itu merupakan bagian dari citra. Nah, bahasa ini merupakan simbol. Bahasa itu merupakan simbol yang merepresentasikan atau menggambarkan pengetahuan. Pengetahuan yang itu bersifat objektif maupun subjektif. Tentu saja bahasa-bahasa yang dikenal oleh masyarakat dalam konteks tertentu adalah bahasa-bahasa yang merupakan representasi pengetahuan objektif atau representasi dari realitas yang sudah objektif, bukan di level subjektif. Kalau di level subjektif itu belum menggunakan simbol-simbol yang bisa dipahami oleh yang lain gitu ya. Nanti kalian bisa melakukan berbagai refleksi dan observasi bagaimana penggunaan bahasa sebagai representasi realitas objektif ini muncul di dalam masyarakat. Oke, jadi di situ kemudian kita jadi paham bahwa proses dialektika simultan itu menggunakan bahasa untuk melakukan proses konstruksi. Ya, ketika bahasa ini digunakan, kemudian sudah diambil alih oleh individu, dan individu itu menerima realitas objektif atau pengetahuan objektif yang sudah ada di dalam konteks masyarakat itu, kemudian akan digunakan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan individu-individu yang mungkin berbeda konteks sosial. Atau pada lingkaran kehidupan sehari-hari, bahasa ini juga muncul sebagai simbol ya, muncul dalam bentuk membedakan diri dengan diri subjek ya, diri individu ini dengan individu-individu yang lain. Maka bahasa kemudian sebagai simbol itu muncul juga sebagai proses mentipifikasi atau mentipekan orang lain. Jadi orang lain, diri sendiri itu ditipekan, diberikan identitas, diberikan pembedaan. Jadi mentipifikasi. Nah, ini kalau kita pelajari bagaimana interaksi simbolik menggunakan konsep-konsep seperti ini. Tentu konstruksi sosial lebih kompleks dari interaksionisme simbolik ya. Ketika satu individu mengalami proses dialektika simultan, internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi, ya, dan individu itu menerima, individu itu mengambil alih pengetahuan dari masyarakat atau dari sistem yang sudah ada itu sebagai bagian dari pengetahuan dia yang sudah dia objektif, maka dia akan mengeksternalisasikan pengetahuan itu dalam bentuk-bentuk tindakan. Apapun itu, entah itu tindakan konsumsi, tindakan memilih pemimpin politik, tindakan melamar, tindakan memilih pakaian, dan lain sebagainya. Tapi salah satu hal penting yang harus kita pahami dari teori konstruksi sosial adalah ketika individu ini menerima, maka dia akan mengambil peranan di dalam sistem itu. Jadi ketika individu menerima pengetahuan yang tadi sudah didialektikakan, maka dia akan mengambil peranan-peranan. Peranan apa? Peranan dalam menjaga realitas sosial objektif itu, menjaga realitas objektif, ya, artinya menjaga pengetahuan objektif di dalam masyarakat dengan cara, ya, dia mengambil peranan-peranan tertentu. Nah, ini teori-teori fungsionalisme struktural masuk di dalamnya. Ya, bagaimana individu-individu kemudian mengambil peranan-peranan tertentu dan meneruskan, meregenerasikan pengetahuan-pengetahuan objektif itu tadi pada yang tadinya dia anak-anak, kemudian dia melakukan proses dialektika pada anak-anaknya lagi, gitu ya. Nah, ini yang kita lihat dari bagaimana individu menerima proses dialektika. Pertanyaannya adalah ketika individu-individu itu tidak menerima pengetahuan dan realitas objektif dari satu sistem, apa yang terjadi? Tentu saja individu itu tidak mau mengambil peranan di dalamnya. Contoh singkatnya adalah Kartini. Ketika pada konteks waktu itu ya, di wilayah waktu itu di daerah Jawa Tengah di abad 19,
Kartini menolak sistem yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang menyebutkan bahwa perempuan tidak perlu belajar, tidak perlu berpendidikan tinggi, perempuan di kalangan bangsawan harus dijodohkan, dan lain sebagainya. Kartini memiliki pengetahuan yang ternyata berbeda, pengetahuan yang tidak sama dengan sistem pada waktu itu. Kartini kita lihat dalam sejarahnya dia banyak membaca buku dari kakak-kakaknya, bagaimana perempuan-perempuan itu harusnya memiliki kebebasan juga dalam memilih, dalam pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di situ kemudian Kartini menolak mengambil peranan sebagai perempuan yang hanya sekedar mengikuti sistem yang ada pada waktu itu. Dia tidak mau dijodohkan, dia tidak mau tidak sekolah, dia tidak mau tidak belajar. Yang terjadi adalah konflik. Nah, di situ yang disebut dinamika, di mana ketika Kartini mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan dari sistem itu, ya, dari buku-buku, dari diskusi dengan kakak-kakaknya, kemudian dia melakukan proses perlawanan. Namun Kartini pada waktu itu merupakan representasi dari realitas subjektif, artinya pengetahuan yang belum diakui secara kolektif di dalam sistem itu belum populer sekarang, belum viral, gitu. belum menjadi bagian di dalam realitas objektif. Maka pengetahuan subjektif Kartini itu mendapatkan sanksi, mendapatkan teguran-teguran keras dari sistem yang ada. Walaupun kemudian kita lihat bagaimana proses dialektika Kartini itu kemudian memberikan pengaruh pada fase-fase historis selanjutnya, gitu ya. Dan sekarang kan sudah berubah sistemnya. Ya, pengertian dasarnya seperti itu. Artinya begini, di dalam realitas objektif yang dijaga oleh sistem dengan berbagai lembaga peranan, ya, individu-individu yang menerima realitas objektif, pengetahuan subjektif, itu ternyata juga berhadapan dengan realitas-realitas subjektif. Artinya di dalam satu konteks sosial, di dalam masyarakat, selalu ada kemungkinan realitas-realitas subjektif itu ada. Realitas subjektif hadir. Nah, nanti ini bisa diterapkan dari dalam sosiologi pendidikan, sosiologi politik, sosiologi ekonomi. Tapi ini teori dulu ya. Nah, jadi secara singkat pengertian dasar dari konstruksi sosial seperti itu. Yang pertama, memahami bagaimana atau memahami kunci dari analisis konstruksi sosial. Yang pertama adalah pengetahuan dan realitas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengetahuan dan realitas itu dikonstruksikan atau dibangun di dalam diri individu-individu dan masyarakat. Dan proses konstruksi itu melalui mekanisme yang disebut sebagai dialektika simultan, yang di dalamnya ada internalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi. Itu terjadi secara bersamaan. Ketika individu menerima, maka dia akan mengambil peranan, menjadi bagian dari realitas objektif itu. Dia menaati dan kemudian nanti mensosialisasikan ke individu-individu yang lain. Ketika individu itu menolak, maka ada realitas subjektif atau pengetahuan subjektif yang belum menerima. Kalau itu kemudian terkumpul pada banyak orang, banyak individu dan dominan, bisa saja menggantikan. Jadi realitas objektif yang lama itu kemudian digantikan oleh realitas subjektif yang baru. Oke, itu pengertian dasar dari konstruksi sosial dan bagaimana kita mempelajarinya. Masih banyak karena teori konstruksi sosial lebih kompleks. Paling enggak ini part 1 ya, chapter 1 untuk memahami konstruksi sosial. Semoga bermanfaat untuk dalam memahami konstruksi sosial. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.